Halo Civil Society, selamat datang kembali di Baca Lantang Radio. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oh iya, mohon maaf juga, 1 minggu ini aku nggak ada upload sama sekali karena momen Idul Fitri ini memang aku khususkan untuk berkumpul dengan keluarga besar, begitu juga dengan kalian. Jadi, sampaikanlah salam kami dan semoga kalian berbahagia selalu. Oke, langsung saja kita saat ini telah mencapai chapter 6. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita baca. Chapter 6. Gerombolan tukang sihir yang semakin nekat. Para prajurit yang mati itu dilemparkan oleh murid-murid calon arang ke kali. Bukan main amarah tukang sihir itu. Dendam mengamuk dalam hatinya. Mukanya dan matanya memerah. Bibirnya merenggut. Ia tak dapat diam. Berjam-jam lamanya, ia mondar-mandir di serambi rumah karena kemarahannya. Sebentar-sebentar, ia menyumpah-nyumpah, menakutkan. Sang Baginda Erlangga yang disumpahi. Murid-muridnya turut ketakutan mendengar perempuan itu menyumpahi raja yang punya negara. Tetapi mereka tak berani berkata apa-apa. Mereka takut belaka kalau-kalau diteluh pula oleh perempuan celaka itu. Tiba-tiba tukang sihir itu punya maksud. Segera ia masuk ke dalam sanggar permujaan. Ia bawa kitabnya. Ratna Manggali menegur. Ibu hendak kemana? Diam kau anak bayi, jangan bertanya-tanya. Ratna Manggali turut ketakutan. Ia tak bertanya lagi. Langsung janda itu menuju ke serambi, murid-muridnya diperintahnya supaya ikut. Karena takut, mereka semua ikut. Di depan sekali berjalan, Weksirsa, kemudian calon arang dengan membawa kitab. Di belakang, berjalanlah murid-muridnya yang terkemuka. Sampailah mereka di kuburan yang dituju. Seorang demi seorang duduklah di tanah berumput. Disinilah tempat perundingan mereka. Calon arang duduk di tengah-tengah bersandar pada pohon kayu yang besar lagi tua. Tumbuh-tumbuhan, rambatan, berjuluran dari cabang-cabang sampai di tanah. Jarang benar orang datang ke kuburan itu. Selain gelap, juga menakutkan kelihatannya. Kuburan itu tak terpelihara. Banyak ditumbuhi semak-semak dan ular berjalan ke sana kemari. Mereka duduk tenang-tenang dan masing-masing membuat rencana apa yang harus dikerjakan. Sekarang kejahatan mereka telah diketahui Baginda Raja dan mereka tinggal di daerah yang diperintah Sri Baginda. Tentu Sri Baginda Erlangga akan mendatangkan bala tentara yang kuat untuk membinasakan mereka. Itulah yang dipikirkan. Dan mereka merancang-rancang bagaimana harus menyelamatkan diri. Sebentar. Mereka memandang semak-semak yang lebat dan gelap itu. Kadang-kadang mereka melihat burung gagak terbang dan berteriak-teriak sangat kuat. 2 kali calon arang mengeluh, berdesis. Suara keluhannya itu melalui giginya yang kuning lagi besar-besar.
murid-muridnya yang turut, yaitu Lendi, Larung, Gandhi, Weksirsa, Mahisa Wadana memandangnya. Apakah yang Kanjeng Nyai pikirkan? Tanya Lendi. Calon Arang mengeluh lagi, kemudian memandang muridnya seorang demi seorang. Siapa punya rancangan baik? Tanya tukang sihir itu. Lendi bertanya dengan hormatnya. Bagaimana pikiran Kanjeng Nyai? Itulah yang sedang kucari-cari. Sekarang peneluh kita sudah diketahui oleh raja, kata si Lendi pula. Dan bala tentara Baginda besar, kuat, dan banyak. Semua kita tahu juga Sri Erlangga adalah seorang panglima yang telah menundukkan banyak negeri. Dan Sri Erlangga dicintai rakyatnya, sambung Weksirsa, karena ia selalu memikirkan kemakmuran dan keselamatan rakyatnya. Waktu aku masih jadi pengembara, selah si Larung, aku lihat sendiri Sri Baginda memeriksa rakyat yang membuat tanggul Kali Brantas. Karena perintah Baginda untuk membuat tanggul besar itu, rakyat tak pernah kebanjiran lagi. Sawah-sawah jadi subur dan panen selalu memuaskan. Dengan begitu, rakyat hidup makmur. Murid-murid calon Arang tertarik oleh cerita si Larung. Mereka pun bertanya, bagaimana kemudian? Tanggul itu membuat Sri Baginda dicintai, karena tanggul Kali Brantas itu bisa dilalui perahu dari negeri Cina dan perahu-perahu besar kerajaan dan negeri-negeri lain di seberang lautan. Aku dengar Sri Baginda pun seorang raja yang berbudi, kata Mahisa Wadana. Tapi sebelum selesai ucapannya, calon Arang membentak. Diam kalian! Ia tak suka pada orang yang dianggapnya berbudi. Hatinya jadi iri bila mendengar itu. Karena itu ia marah. Cepat-cepat si Lendi mengulangi pertanyaannya. Jadi bagaimanakah putusan Kanjeng Nyai? Calon Arang tak menjawab. Ia memikir sungguh-sungguh sekarang. Ya, Kanjeng Nyai, peneluhan ini sudah diketahui oleh orang banyak. Kita semua harus mencari akal. Setidak-tidaknya bala tentara Sri Baginda akan memburu kita semua. Jadi, apakah harus kita perbuat? Waktu dilihatnya calon Arang tak menjawab juga. Ia meneruskan. Kanjeng Nyai, izinkanlah hamba mengemukakan pendapat. Katakan, kata calon Arang. Semua yang hadir memandang Lendi, dan Lendi berkata lagi. Lebih baik kita semua melarikan diri ke gunung yang masih diliputi hutan lebat. Semua orang tahu siapa Kanjeng Nyai dan kami murid-muridnya. Semua orang akan tahu kemana saja kita pergi. Kita terkenal atau apa? Tanya calon Arang mendesak. Atau
kita pergi kepada seorang pendeta agung yang bisa mengembalikan kita semua ke jalan yang benar agar bisa hidup baik dan tenang. Tidak dibuat permainan segala macam kejahatan seperti sekarang. Calon arang tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan si Lendi itu. "Penakut, penakut," serunya menghinakan si Lendi. Larung mencela dengan kasarnya. "Hei Lendi, kita bukan gerombolan penakut. Untuk apa takut? Apa yang kita khawatirkan?" Ia tertawa mengejek. Kemudian meneruskan, "Apa gunanya menyingkirkan kain kalau sudah basah? Lebih baik terus mandi." Sesudah bicara begitu, ia memandang gurunya. Calon arang diam saja. Karena itu, Larung meneruskan, "Lebih baik kita hadapi raja itu dengan semua bala tentaranya." "Bagaimana caranya kita melawan mereka?" tanya Lendi takut-takut. "Bagaimana?" seru Larung dengan suara menghinakan. "Kita telus semua penduduk ibu kota, biar mati semua mereka. Biar raja dan semua rakyatnya kita tumpas pula. Apa salahnya? Kita teruskan saja pekerjaan ini." Weksirsa dan Lendi berdiam diri. Kedua orang itu tak setuju dengan pendapatan si Larung. Kedua orang itu sadar bahwa mereka telah berbuat salah terhadap sesama manusia. "Bagaimana pikiran kalian?" tanya calon arang. "Setuju, Kanjeng Nyai." Semua menyeru setuju. Karena takut dibunuh oleh gurunya, Weksirsa dan Lendi turut pula menyetujuinya. Karena semua muridnya setuju, bukan main girang calon arang. Ia pun ingin sekali meneluhi orang-orang di ibu kota. Akan girang hatinya bila juga raja bisa kena teluhnya. "Nah, menandaklah sekarang," perintah tukang sihir itu. Maka murid-muridnya segera berlatih menandak. Calon arang memeriksa mana yang kurang betul. Diperbaikinya semua kesalahan. Jadi nanti kalau ia mengucapkan mantra-mantranya, tak akan timbul kegagalan karena ada yang salah menandak. Guyang melompat ke depan dan mulai menandak. Tangannya terkembang-kembang samping menyamping. Kakinya dilipatnya pendek-pendek seperti cebol, jadinya sebentar-sebentar dikepat-kepatkan kainnya. Matanya melirik ke kiri dan ke kanan. Ia melangkah ke kiri dan ke kanan seperti gandul lonceng. Sesudah itu majulah si Larung dengan garang dan angkuhnya. Ia telanjang bulat. Tangannya menarik-narik apa saja yang dapat ditariknya. Geraknya seperti orang kaget dan ketakutan. Menumbuk ke sana dan menumbuk kemari. Pinggung meliuk-liuk seperti cacing diinjak. Matanya mendelik putih dengan syaraf-syarafnya yang merah menakutkan. Rambutnya yang panjang dan lengket-lengket karena cuma dicuci dengan darah manusia itu merayau-rayau. Sekarang si Gandhi maju ke medan. Ia melompat-lompat dan menjatuh-jatuhkan diri seperti orang kesakitan karena terbakar baju. Rambut seluruhnya tersibak ke kiri. Mata di belakang dengan mendelik. Riuhlah pemandangan di kuburan yang sunyi senyap dan setengah gelap itu. Burung-burung gagak berterbangan ketakutan sambil berteriak-teriak ngeri.
lumut di tanah yang terinjak-injak tenggelam dalam lumpur. Puaslah calon arang melihat latihan itu. Ia mengangguk-anggukkan kepala tanda setuju. Sekarang giliran si Lendi. Ia menari-nari seperti burung merak. Jalannya berpincang-pincang seperti habis kena pentung kakinya. Rambutnya dikusau-kusau, tiap ia bergerak rambut itu merayau-rayau. Matanya melirik-lirik sehingga merah warnanya. Dan Waksirsa tertegun-tegun tariannya. Kepala ditengleng-tenglengkan ke kiri dan ke kanan. Kain disobeki hingga hampir-hampir ia telanjang bulat seperti bola. Dan Mahisa Wadana menari dengan kaki sebelah. Kepalanya yang besar menggeleng-geleng, lidahnya menjulur-julur seperti ular mencari makan. Kadang-kadang ia berjalan dengan kedua tangannya. Tambah giranglah perempuan tukang sihir itu melihat kecakapan murid-muridnya yang tak mengecewakan itu. Habislah latihan untuk hari itu. Kemudian tiap-tiap orang mendapat pekerjaan. Selain Waksirsa dan Mahisa Wadana, semua mendapat perintah pergi ke 4 penjuru. Setelah syarat-syarat peneluhan dipenuhi, segera calon arang dan murid-muridnya berkumpul lagi di kuburan yang setengah gelap itu. Candi Durga tak jauh letaknya dari pekuburan itu. Tak ada orang berani lewat di sana. Kalau lewat juga, pastilah melihat bangkai yang dijadikan kurban oleh calon arang beserta murid-muridnya untuk bersesaji kepada Dewa Durga. Segera calon arang mengambil bangkai orang. Masih baik mayat itu. Belum lagi rusak. Orang itu mati di hari Sabtu. Dan orang yang mati pada hari Sabtu baik benar buat dijadikan kurban. Mayat itu segera dijengkali. Setelah itu didirikan dan diikatkan pada sebatang pohon dekat candi. Calon arang membaca mantra dan mulutnya meniupi mayat itu. Kedua orang muridnya membukakan mata mayat tersebut. Akhirnya mayat itu pun hidup kembali. Dadanya kembang kempis karena nafas mulai masuk. Setelah matanya dapat melihat, dipandangnya orang-orang di depannya, seseorang demi seseorang. Dengan suara perlahan, ia bilang, "Ya ampun tuanku, ya ampun. Hamba sangat berterima kasih karena tuanku hidupkan hamba kembali. Terima kasih atas kasihan terhadap diri hamba yang hina ini. Sangatlah hamba banyak berhutang budi kepada tuanku sekalian. Dan tak akan sangguplah hamba membayar hutang budi hamba yang sebesar dan sebanyak ini." Waksirsa membentak dengan garangnya. "Hidup panjang itu gampang sekali. Tak bukan untuk engkau kuhidupkan lagi. Tahu kau? Lehermu akan kutebas." Baru saja ia habis bicara, ia telah menarik pedangnya. Sekali ayun dan leher kurban itu pun putuslah. Rambut si kurban dicengkamnya dan kepalanya dibawanya. Darah menyembur dan darah itulah ia gunakan untuk mengeramasi rambutnya. Setelah itu usus kurban itu ditarik dan dibuatnya jadi selendang. Tubuh yang tinggal dipergunakan oleh orang-orang durhaka itu untuk bersesaji kepada Dewi Durga. Asap pedupaan mengepul-ngepul di kaki arca sang Dewi Durga atau Dewi Bagawanti. Calon arang duduk menunduk di depan arca itu sambil mengucapkan berbagai mantra. Perlahan-lahan datanglah sang Dewi melalui asap pedupaan.
"Hai calon arang anakku," kata sang dewi, "engkau menyediakan sesaji. Apakah kehendakmu?" "Ampun Dewi pujaan hamba, izinkanlah hamba membuat penyakit besar-besaran. Biarlah penyakit itu sampai merambat ke dalam ibu kota, bahkan ke dalam istana sekalipun. Paduka sang dewi telah tahu juga bahwa sang baginda Erlangga sangat marah karena teluhan hamba. Sang baginda pun telah menjatuhkan perintah untuk membunuh hamba. Karena itu sangat benar permohonan hamba ini dikabulkan hendaknya." "Baiklah anakku, akan kukabulkan permintaanmu itu. Tetapi ingat, engkau harus hati-hati bertindak." Sehabis bicara itu lenyaplah Dewi Durga dan pulanglah calon arang bersama murid-muridnya ke desa Girah.